Halo, jumpa lagi dengan saya Budi dari blogspotmaster.com. Kali ini saya akan membahas cara spin nama untuk akun Google AdSense. Sebagai contoh, saya contohkan nama-nama spin, beberapa nama spin dari akun saya. Seperti ini contohnya ya. Sebentar. Contohnya seperti ini. Misalkan ini Budi Utomo AMD, kemudian ini Budi Utomo SPD. Ada lagi gini, ini pakai Bapak Budi Utomo AMD, Pak Budi Utomo. Yang terpenting dalam spin nama yaitu gunakan nama utama, kemudian bisa tambahkan nama sapaan, misalkan Bapak, Pak, kemudian Mas. Ada lagi juga tambahkan titel, misalkan AMD Ahli Media, kemudian SPD Sarjana Pendidikan, kemudian ada SE Sarjana Ekonomi. Walaupun Anda tidak mempunyai titel tersebut, tidak punya ijazah seperti itu, untuk titel tidak masalah. Pada waktu pencairan untuk ke WU, orang WU tidak akan menanyakan titel di KTP-nya. Oh, ini di KTP-nya kok tidak ada titel? Mereka tidak bakal tanya. Yang terpenting yaitu nama utamanya ada. Jadi pegawai yang misalkan pegawai bank, pegawai WU, pegawai Pegadaian, mereka nggak bakal tanya titel, nggak bakal tanya ijazah kita. Mereka sudah ngerti ini titel gitu, ngerti. Kemudian kalau kata sapaan Bapak, Pak, mereka juga tahu. Oke, saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Kemudian untuk alamatnya terserah ya. Alamatnya yang penting Pak Posnya aja tahu. Yang penting Pak Pos. Yang penting Pak Pos tahu, pasti PIN dari Google tidak akan nyasar. Misalkan ini RT saya spin bolak-balik gini, gak masalah. Ini misalkan juga agak beda gitu, yang penting Pak Pos tahu, pasti PIN-nya bakal nyampai. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya dari blogspotmaster.com.
Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan blogspotmaster.com. Oke, kali ini kita akan membahas panduan SEO praktis. Sebelum kita membahas ke hal teknisnya, kita bahas dulu pengenalan apa itu SEO dan istilah-istilah dalam SEO ya. SEO itu apa ya? SEO itu istilahnya singkatan dari Search Engine Optimization. Jadi inti dari SEO itu gimana caranya website kita menduduki peringkat 1 di halaman mesin pencari. Jadi mesin pencari tidak hanya Google aja, ada Google, ada Bing, coba ada lagi Yahoo, dan masih banyak yang lain ya, seperti AltaVista, tapi kebanyakan yang dipakai orang Indonesia hanya 3 ini, Google, Yahoo, Bing. Contohnya ini saya mengetikkan misalkan contoh sederhana ya. Saya menargetkan keyword Blogspot Master untuk website blogspotmaster.com. Kita ketik Blogspot Master itu. Ini sudah di halaman pertama. Ini yang dinamakan SEO, Search Engine Optimization. Contohnya di sini juga dicek aja ya. Pengguna terbesar search engine di Indonesia masih didominasi di pengguna Google. Untuk pengguna Yahoo dan Bing masih minim ya. Seperti ini. Blogspot Master yang muncul malah seperti ini ya. Blogspotmaster.com-nya malah nggak ada. Coba lihat di halaman 2. Jadi halaman Blogspot Master belum masuk ke mesin pencarian Yahoo. Di sini yang paling sulit kita optimasi di search engine Yahoo. Yahoo emang selektif banget ya. Kalau Google rada-rada mudah. Kalau di Bing juga seperti itu. Seperti ini Blogspot Master gitu, munculnya malah ginian ini. Seperti ini ya. Misalkan kalau blogspotmaster.com. Kalau langsung diketik websitenya langsung muncul ya. Ini seperti ini langsung muncul. Oke, istilah-istilah dalam SEO. Istilah yang sering dipakai yaitu SERP yang S gini ya. Saya kasih lihat dengan contoh sekalian ya. Biasa yang dipakai ini. Jadi ini maksudnya Search Engine Result Page ya. Search Engine Result Page ini menunjukkan hasil posisi website kita di mesin pencari. Misalkan ini Blogspot Master dengan keyword Blogspot Master. Ini di ranking page 1, ranking 1. Ini di sini ranking 1, ini ranking 2, ranking 3 gitu. Nanti biasanya juga ini seperti ini ya. Search engine result is listing result turn search engine keyword query. Yang lain yaitu kebanyakan istilahnya backlink.
backlink. Contohnya langsung saya kasih lihat seperti ini. Misalkan backlink, ini backlink, pengertian backlink seperti ini, yaitu link dari blog lain yang masuk ke blog kita. Jadi backlink terdiri dari incoming link yang masuk, kemudian inbound link, inlink, dan inward link. Jadi banyak sekali ya. Kalau ini dari blog lain yang masuk ke website kita. Kalau inbound ini yang keluar dari website kita. Kalau inlink ini link yang saling mengeling antara postingan yang satu dan yang lain, internal link maksudnya ini. Kemudian inward link, jadi internal link yang dalam satu blog kita ya. Seperti itu backlink ya. Ini backlink ini tujuannya untuk optimasi SEO, yaitu optimasi off-page SEO. Bisa juga digunakan untuk optimasi on-page SEO, yaitu yang pakai internal link. Jadi nanti misalkan contohnya ya, kita membuat postingan tentang budidaya jangkrik misalkan ya. Yang pertama kita buat postingan budidaya jangkrik itu apa penjelasannya, kemudian kita buat postingan yang satunya itu judulnya video budidaya jangkrik. Nanti di artikel video budidaya jangkrik nanti ada anchor text yang kita linkkan ke pengertian budidaya jangkrik. Seperti itu ya. Seperti ini juga ngelink ya. Ini contohnya ngelink ke page Wikipedia yang lain. Seperti itu. Yang lain apa ya? Biasanya yang sering dipakai hanya itu ya. Jadi istilah-istilah dalam SEO. Serap backlink. Oke, nanti kita lanjutkan video berikutnya langsung ke riset keyword. Kalau ini tadi, ini hanya sebagai contoh ya. Ini tidak bagus untuk untuk dijadikan keyword yang mau ditembak ya. Ini hanya untuk brand aja, untuk brand website. Jadi dalam memilih keyword nanti kita harus memilih keyword yang banyak pencarinya. Kalau keyword ini sedikit banget, kemungkinan hanya teman-teman dari Blogspot Master aja yang mengetikkan keyword ini ya. Oke, nanti kita lanjut ke video berikutnya, yaitu riset keyword untuk SEO praktis. Halo, jumpa lagi dengan saya Budi dari blogspotmaster.com. Kali ini saya akan membahas tentang optimasi bagian 2, optimasi blogspot bagian 2 dengan contoh kasus. Misalkan teman-teman custom domain di blogspot menggunakan domain sendiri atau domain gratis ya. Kemudian domainnya di indeks Google. Kemudian keesokan harinya indeksnya hilang lagi. Kali ini saya akan memberikan solusi tentang itu ya. Sebagai contoh ini ada blog, ini kemungkinan indeks dan nggak indeks lagi. Contohnya ini saya buka blognya ya. Kemudian saya buka halaman Google. Saya coba terus dulu searching site .2 seperti ini sulit biasanya. Ada yang kayak gini, ada yang nggak ada indeksnya sama sekali. Untuk menyikapi masalah ini, kalau
ada kalau hal seperti ini terjadi pada domain TLD atau domain gratis, bisa Anda lepas bagian setting custom domainnya, dilepas aja, tinggalin yang alamat blogspotnya. Jadi fungsinya custom domain sebenarnya dari awal itu tujuannya agar blognya tidak di delete. Tujuan dari custom domain biasanya kalau saya setelah custom domain publish postingan sebanyak mungkin, kemudian custom domainnya saya delete. Contoh cara delete custom domain ada di video autoblog bagian 3 di video update, coba dilihat. Kemudian sebagai contoh ini caranya gini. Kalau hasilnya seperti ini atau enggak indeks sama sekali, sebaiknya diganti aja nama domainnya. Nama domain ini misalkan ini Kaufen Elektronik blogspot.com. Ini saya ganti misalkan ditambah huruf S atau kata-kata lain, atau diganti semua juga nggak masalah. Biasanya saya hanya tambah begini aja. Nanti otomatis indeksnya akan berubah, nggak seperti ini. Jadi domain kita akan berubah menjadi Kaufen Elektronik TV s.blogspot.com seperti itu. Ini sudah saya ganti. Nanti biasanya kalau sudah saya ganti seperti ini 2 hari kemudian bisa indeks. Oke. Jangan lupa untuk optimasi di bagian 1, yaitu kasih robot txt sama backlink antar blog. Itu saja ya. Oke, sampai jumpa dengan blogspotmaster.com.